Saya bikin nih bawang putih biasa lah. Bawang putih kalau saya kan pakai ini nih yang fresh gini. Nih, meskipun di sini udah ada ini ya garlic powdernya, tetap saya pakein karena biar gimana pun garlic powder itu nggak bakal seenak yang fresh. Fresh gimana pun selalu lebih baik. Ini saya mau chop aja nih bawang putih. Nih saya chop halus ya. Kalau masalah ngemarinate daging segala macam itu harus halus. Ini jadi tujuannya biar bisa meresap gitu. Nih segini aja cukup lah. Saya udah cukup lah segini tuh. Ya mas di sini nih. Ini sama ya kalau teman-teman mau marinate daging segala macam begini aja bikinnya. Kalau mau lebih rata gitu hasilnya. Soalnya kalau kita misalnya taburin langsung di itu ya, kadang-kadang kita taburin di dagingnya gelondongan gitu, kita kasih gitu. Ini dulu, garam dulu, merica dulu, bawang putih dulu, semua gitu kayak nggak rata itu hasilnya. Nih ya, ini saya masukin nih Cajun spice-nya nih. Tuh dia kan memang bubuk ini ya, merah-merah gitu kan ada paprika powdernya gitu. Tuh, ini sudah masuk. Minyaknya saya masukin tuh, olive oil dikit aja. Ya kira-kira cuma buat itu segitu doang ya. Nah, ini garamnya nih, garam nih masukin garam ya. Padahal itu belum ada garamnya ya. Di spice itu belum ada garamnya. Nih kalau saya ngejar pakai biar ada gurih-gurihnya, karena saya nggak pakai MSG apa-apa, saya pakai gula pasir. Gula pasir kalau ditambah gula pasir kalau ketemu garam itu jadinya gurih. Tapi kalau gula pasirnya kebanyakan jadinya kemanisan, makanya kasihnya sedikit aja. Ya, asal ada tipis-tipis aja. Jadi saya nggak ngejar manisnya, ngejar gurihnya. Tuh saya kasih gula pasir. Nih merica nih. Ya, merica hitam. Saya pakai merica hitam nih di sini nih. Saya seringnya pakai merica hitam. Kadang-kadang aja saya pakai merica putih. Saya pakai merica hitam karena emang di sini merica hitam ya. Ini di dalamnya memang merica hitam. Saya lebih suka pakai merica hitam karena dia pecahnya mendadak. Pecahnya mendadak langsung masuk ke makanannya. Jadi dia ibaratnya nggak nguap lah gitu, aromanya itu nggak hilang ke bawah udara gitu ya. Jadi dia mendadak pecah langsung masuk. Makanya saya suka pakai merica hitam. Ini udah jadi. Udah deh. Nih. Aduk ya. Wah, ini dikit lagi minyaknya nih. Dikit lagi. Nah. Ini kan garamnya semua udah rasa ya, udah berasa nih. Udah, ini tinggal kita adukin langsung ke ayamnya. Ini baru saya masukin. Tuh. Gitu. Ini lebih kemungkinan besar lebih rata tuh lebih pasti karena sausnya marinatannya itu udah rata, rasanya udah pas semuanya, baru kita masukin nih ya tuh ya kan. Terus nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya dengan marinatan ya. Ini pasti bakar ntar pasti banyak kayak kotor-kotorannya hitam-hitam gitu ya, wajar lah karena ini kan banyak rempah-rempahnya ya. Nah ini bakal saya simpen ya, ini nggak saya simpen kulkas, saya simpen di luar aja karena ini bakal saya masak langsung. Jadi sama kayak masak daging, steak segala macem, jangan pernah ditaruh kulkas lagi kalau udah dimarinate, dibumbuin gitu. Soalnya kalau udah masuk kulkas lagi dia dingin, dagingnya dingin. Kita masaknya susah lagi ntar. Ya, jadi ini udah begini aja udah kita simpen gini aja di luar ya, biar suhunya suhu ruangan aja. Habis itu kita mau motong ini ya sayurannya ya. Sayurannya itu bebas ya. Kalau kita bikin salad di sini kita bebas aja mau pakai apa aja. Cuman memang kita namanya menu salad itu ya, sehat ya. Kita harus punya ibaratnya sayur-sayuran yang bagus juga gitu ya. Yang seger gitu kan, ibaratnya seger gitu. Ya. Ini saya pakai paprika nih ya. Nih. Karena kan ini cuma satu porsi doang ya, saya nggak bakal motong banyak ibaratnya. Nih. Masalah bentuk potongan itu bebas ya. Kita bisa mau potong panjang-panjang kayak mau miring-miring lebih lebar kayak mau kotak-kotak itu bebas ya. Ini saya motong gini aja nih. Ya. Itu jadi potongan bebas ya. Nih, saya taruh sini aja ya. Nanti bakal saya langsung aduk di saladnya, nggak masalah. Paprika merah, kuning, hijau nggak perlu direbus dulu, nggak perlu. Ya. Nah, ini baru juga nih yang kuning nih. Tuh.
Ini juga sama nih ya, saya potong aja kayak gitu. Bentuknya desain sama. Nah, ya, nih paprika 2 macam nih. Yang itu saya nggak dapat, hijau nggak dapat, nggak apa, ini aja. Nah, tomat juga, ini sama. Tomat kan nggak perlu dimasak juga ya. Di salad itu sering dipakai tomat. Di salad apapun nyaris lah kalau dihitung-hitung tuh harus sering kepake itu. Ini saya mau pakai juga nih tomat. Tomat itu memang bijinya jangan sampai kepake. Kita buang bijinya ya. Nah, ini kurang lebih sama, nih saya bagi 2 aja tuh, karena biar ngejar warnanya sama. Tuh ya. Ini yang mentah-mentah ya, yang nggak perlu dimasak ya. Nah, di sini saya pakai ini sayuran bebas ya teman-teman, mau pakai apa tuh bebas. Nih, saya di sini pakai buncis ya. Kalau kita green bean ya, kalau di luar negeri tuh green bean tuh kecil-kecil ya, kalau di kita gede-gede amat ya. Bingung saya juga bikin salad gede-gede banget, cuman nggak apa-apa sih. Yang penting dia green bean ya. Nah, itu green bean ya. Saya pakai. Ini kalau orang suka dibuang sebenarnya ininya nih. Kalau di sana tuh sering dibuang. Kalau ini di kita tuh enggak tuh. Kalau di sana tuh banyak seratnya. Ditarik tuh ada kayak uratnya gitu. Seratnya panjang ke belakang kayak gini. Cuma lebih keras gitu ya. Kalau green bean kita tuh enggak. Enaknya tuh begitu. Ini udah dicuci ya semua ya. Ini saya potong juga. Ini mau saya rebus. Oh ya, saya nyalain air dulu nih. Ini saya nyalain air mau direbus. Ini yang direbus ya. Jadi teman-teman tahu ini kalau green bean kan emang harus direbus ya. Ini saya pisahin ya. Buncis. Teman-teman mau pakai brokoli, mau pakai cauliflower apa tim putih yang putih? Kembang kol. Pakai kembang kol, mau pakai apa aja sih boleh aja ya. Ya, bebas. Sayuran tuh bebas. Nah, ini mau sampai wortel nih. Wortel memang bagus kalau di salad tuh, biasanya di hotel di mana tuh salad tuh pasti ada wortelnya. Karena memang dia bagus banget buat di ini. Buat di apa tuh? Di salad. Selain dia emang gizinya bagus kan ya. Cuman dia main warnanya tuh cakep, dimainin warna di saat kalau chef tuh ya bikin menu itu biasanya tuh nggak main nggak boleh jauh-jauh dari permainan warna juga gitu. Cuman emang ada rule-nya lah, ibaratnya harusnya gimana. Cuman wortel itu memang selalu masuk kemana-mana tuh. Ini saya bikin sedikit aja ya, segini tuh. Ya, ini saya potong segini aja. Kalau direbus bareng tuh pasti matangnya dia duluan, jadi bakal saya rebus ini duluan. Ini yang duluan yang lama matangnya saya rebus pasti duluan. Ini saya udah manasin air ya. Kalau ngerebus itu harus pakai garam. Saya masukin garam biar ada rasanya gitu, jadi pas dimatang dia ada rasanya. Terus ngerebus sayuran misalnya kayak brokoli, buncis, segala macam kayak begini nih, dia memang harus airnya mendidih, full mendidih baru ini dimasukin. Kecuali kayak beetroot, kayak kentang, kayak begitu tuh nggak apa-apa, dia nggak perlu kayak begitu. Dia apinya mati pun dicemplungin kentangnya baru dinyalain nggak apa-apa. Kayak bikin mashed potato tuh kentangnya, beetroot tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sayuran kayak bayam, brokoli yang berwarna kayak begini, dia harus panas. Pas panas kita masukin sebentar aja. Pas dia udah setengah matang kita cek, angkat langsung saring, kita saring ya. Masukin ke air es ya, maksudnya biar dia nggak makin mateng pas di luar. Kalau nggak dikasih air es dia makin mateng. Ini saya pakai ini ya, nih saya pakai air es. Nah kalau dressing itu udah pasti dingin ya, jadi base nya tuh bisa minyak atau mayones. Kalau mayones berarti dia putih kan ya, mayones ya, turunannya kayak Thousand Island, tartar sauce segala macam, itu kategorinya saus dingin. Tapi ada saus yang panas, misalnya kayak Hollandaise gitu ya, segala macam itu ada yang panas. Ini saus dingin. Saya bikin ini sekarang bikin dressing, udah pasti dingin. Nah, bikinnya nggak jauh-jauh. Kalau dressing itu tuh dia biasanya udah pakai itu apa? Bawang putih. Nih, ya, bawang putih saya bikin nih. Sambil nunggu airnya panas ya. Sambil nunggu. Jadi sedikit doang nih, saya bikin sedikit doang karena emang cuma ini kira 1 porsi 2 porsi doang. Kalau teman-teman kira-kira nggak kuat makan bawang putih gitu, nggak pakai nggak apa-apa. Jadi base-nya vinaigrette itu sebenarnya hanya oil sama asid doang ya. Asidnya itu asemnya ya. Asemnya itu bisa bebas.
bisa berupa cuka, bisa berupa lemon. Ini mendidih kayak gini ya. Loh, ini mendidih boiling ya. Dia emang harus kaget. Jadi kayak saya kalau misalnya orang merebus misalnya brokoli yang warnanya hijau ya, katanya kalau merebus biar warna hijaunya nggak hilang harus dikasih baking soda. Oh, saya nggak setuju itu. Nggak, saya nggak setuju. Saya sukanya yang natural aja. Orang ada yang begitu ya, katanya biar sayurannya hijau ngejreng gitu harus dikasih baking soda. Oh, kok mempertahankan warnanya. Kalau saya sih nggak perlu ya. Cukup airnya panas aja, masukin deh semuanya. Ini saya masukin ya. Nih, ini saya masukin dulu. Karena dia bakal lama matangnya, makanya saya masukin duluan. Ini saya masukin belakangan. Kalau brokoli lebih belakangan lagi. Kayak itu kembang kol juga yang putih itu lebih belakangan lagi. Kenapa? Karena dia lebih cepat matang. Ini kan bawang putih udah masuk. Kalau teman-teman nggak bisa pakai bawang putih, nggak usah pakai bawang putih, nggak apa-apa. Yang penting mustard ini harus masuk nih. Ini mustard. Nih. Kalau teman-teman bikin dressing, biasanya tuh ya bolnya, terusnya olive oilnya itu malah di kulkas. Kalau yang takut pecah ya, biasanya takut pecah tuh taruh di kulkas aja. Tapi kalau vinaigrette nggak apa-apa, main oil lagi ini mah aman. Tapi kalau base-nya pakai mayones, kita bikinnya homemade, mayonesnya homemade yang bikin sendiri dari kuning telur kita bikin, itu memang lebih baik bolnya dingin, bolnya ditaruh di kulkas atau saladnya juga nih minyaknya ini taruh di kulkas, jadi semua serba dingin, itu yang bagus, aman ya. Tadi sayuran nggak pakai es bisa nggak? Oh bisa aja, cuman air dingin aja. Oh bisa aja, nggak apa-apa, bisa aja, cuman dia nggak langsung berhenti, berarti airnya mesti banyak baru dia bisa berhenti. Nih kita aduk ini aja ya. Saya pakai lemon nih, kalau teman-teman saya bilang tadi, kalau misalnya nggak kuat, nggak suka pakai vinegar, pakai lemon aja. Kalau saya cenderung sukanya pakai lemon, memang asidnya saya dari lemon gitu. Kayak bikin Hollandaise gitu-gitu nggak apa-apa, pakai lemon. Mayones itu nggak apa-apa ya. Nih kita masuk ini, lalu masuk ini kajunnya nih. Nah terus lagi ini juga saya informasi juga ya, kalau teman-teman bikin dressing ya, saus dressing vinaigrette kayak gini, aduh kok lupa kenapa saya dibuka. Itu semua nggak ada yang langsung enak pas kita bikin. Kayak teman-teman misalnya bikin tartar saus gitu, bikin tartar saus nggak ada yang langsung enak. Hari itu dibikin langsung enak tuh nggak ada. Percaya mas saya? Enggak. Dia itu harus nginep di chiller dulu barang sehari. Nih, jadi kalau misalnya kita bikin tartar saus ya, tartar saus kan misalnya teman-teman pakai mayones yang beli ya, yang udah jadi. Ini saya masukin ya, ini saya masukin. Kalau misalnya mayones ya, mayones sudah jadi, udah ada, beli ya, kita taruh sini. Akhirnya kita masukin chop onion, ya bawang bombay itu, terusnya kita taruh capers segala macam di dalamnya. Itu nggak bisa enak kalau baru diaduk langsung kita makan. Enak sih enak, cuman belum maksimal. Tapi kalau udah dibesokin dia enak, karena semua chop gherkin, capers segala macamnya itu udah larut di sausnya di dalam kulkas ya. Pas besoknya kita mau makan, baru kita aduk lagi. Itu rasanya jauh lebih enak. Itu udah pasti. Jadi kalau kita bikin apapun, nggak bakal bisa langsung enak hari itu juga, saat itu juga. Kalau dia udah mendidih lagi nih, udah heboh mendidih lagi gini, berarti dia udah matang. Kalau mau yakin, digigit aja dulu. Ya, rasain aja. Ya. Tuh. Udah. Ya. Ini udah aman. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang gitu, katanya suruh masukin pakai baking soda, aduh enggak deh, saya berarti ngurangin kimia juga ya. Lebih baik begini aja. Nih, tuh dia cooking prosesnya selesai. Ini langsung dingin, sedingin-dinginnya udah. Ini udah dingin semua, aman. Nah ini kan kajunnya udah masuk. Ini kita masukin. Ini saya bikin, tapi saya nggak bakal masukin langsung makan, langsung taruh kulkas dulu nih. Ini masukin dikit-dikit aja ya. Tapi kalau ini split nggak apa-apa, masih up nggak apa-apa. Memang vinaigrette itu kayak begini. Ya. Tuh, udah jadi kan? Vinaigrette itu base-nya minyak. Kalau saus kayak Thousand Island segala macam, cocktail saus, tartar saus itu base-nya mayones. Ini tinggal kita rasain lagi ya. Kita rasain. Oh, garam sih udah pas.
gulanya kurang nih, kurang gurih. Dressing itu harus lebih asin sedikit dari standar mulut kita pas gadoinnya. Ya, ini nih maksud saya nih. Ini lettuce ya, lettuce, mix lettuce. Rasanya apa? Tawar, air, watery, air doang kan. Kalau misalnya ini kita kasih dressingnya yang rasanya pas di mulut kita makan nih, digado, enak pasnya, garamnya pas. Kalau udah dicampur, ini hambar. Udah pasti ini hambar karena ininya hanya pas rasanya pas kita cicipin. Jadi ini harus sedikit lebih asin. Udah pasti harus vinaigrette itu lebih asin sedikit dari standar lidah kita. Ya, itu soalnya seladanya ini hambar. Kita nggak pernah garamin itu lettuce itu nggak pernah kita garamin, nggak pernah kan. Ini saya buang airnya nih, ya udah dingin soalnya. Minyak dulu nih, ya. Kalau udah ada minyaknya tuh, apa? Nah, ini nggak pakai butter ya, karena dia emang bukan makanan main course ya, salad tuh nggak pakai butter. Nih, ini saya mulai masukin ya. Makanya kalau daging-dagingan gini nggak pernah ada salahnya dimarinate lama, disimpan di kulkas seharian pun nggak masalah. Prepare yang banyak, simpan di kulkas, nggak usah dibekuin, ya, nggak usah dibekuin. Lama pun nggak masalah, dia meresap malah bagus. Cuman minimal setengah jam lah, baru dimasak. Nih, oh ya. Ini bakal itu yang masuk oven nih, ya. Nih. Tuh. Emang dia barang grill. Kalau kita melihat barbecue, grill segala macam, itu pasti ada item-itemnya segala macam gitu karena namanya di oven ya, wajar aja. Namanya di grill ya kan, di api ya. Udah pasti. Lagi pula kan ini memang ada paprika powdernya. Di dalam Cajun spice itu ada paprika powdernya. Dia merah makanya dagingnya warnanya kan kayak merah-merah gitu ya. Ini kalau matang di sini memang lama. Ya kita mesti aduk-aduk terus ya, balik-balik terus ya. Ini mau saya masukin oven sebentar aja kok. Saya main di 180 paling 10 menit paling ayam tipis begini ya. Sekarang saya masukin sini ya. Saya pindahin, ini saya mau bakar. Nih. Oh, ini kan sehat ya, nggak ada ininya. Nggak ada apanya. Kulitnya. Nih, udah jadi nih 2 biji nih. Saya mau masukin ke oven ya. Saya naruh di 180 ya. Waktunya berapa? Paling 10. Paling lama 10, paling Katanya itu tetap juicy ya kalau masak tuh harus tetap juicy ya, jangan kering ya. Kalau udah well done kering itu nggak enak ya. Nah, ini selanjutnya saya pakai yang ini ya, yang mix lettuce ya. Sama ada edible flower nih. Tadi saya dapat nih, ada edible flower. Dia bunga yang bisa dimakan ya. Cocok buat selada nih. Kalau di fine dining biasanya ada nih. Ini bunga-bunga ini memang bisa dimakan. Warnanya menarik ya. Kalau di fine dining istilahnya produk yang udah pasti harus ada di restorannya. Karena ini dipakai buat garnish hiasan makanan-makanan di restorannya. Nih. Ini saya bilang itu, kalau kita cuci lettuce, biarpun kita beli pack-packan udah rapi, tetap aja kita harus cuci karena kita nggak tahu dia cucinya gimana kan. Nyucinya pakai air mateng, bilas aja pakai air mateng biar dia kotornya semua keangkat. saya beberapa kali goreng ayam luar garing kali ya, dalam kurang matang atau luar matang dalam kering. Ya begitu kalau masak tuh ya, kalau misalnya itu tergantung dari apinya ya. Kalau kita masak kita lihat ukuran ayamnya gitu ya. Kalau ayamnya gede, tebel gitu, apinya gede juga, otomatis dia gosong pengos luarnya aja, dalamnya mah tetap aja mentah. Gitu, makanya di situ kita harus lebih lama gitu. Makanya saran saya kalau teman-teman biasa misalnya masak daging-dagingan kayak gitu, beli aja termometer. Itu ada yang termometer yang bisa dimasukin ke dalam ovennya.
Jadi bisa di set suhunya mau berapa. Ayamnya itu kalau misalnya ayam kan misalnya 165 Fahrenheit gitu ya. Nah itu set aja di alat itu. Nanti jarumnya ditusukin ke ayamnya. Nanti pas ayamnya di dalam suhu ayamnya itu mencapai yang kita set di alat itu langsung bunyi. Ini udah matang gitu kan. Nah keluarin. Jadi intinya kalau misalnya kematangan begitu, itu kemungkinan besar memang suhunya ketinggian. Ya, nih. Ini ada lagi nanya. Pennya dikasih minyak nggak sebelum panggang ayamnya? Oh kasih aja. Oh pennya ini, pennya traynya itu nggak usah. Nggak usah nih ya. Kalau di sana biasa begini. Jadi semua udah disiapin, lettuce udah siap, dikasih cover, ditumpuk-tumpuk, taruh di kulkas. Ya, taruh kulkas di chiller. Jadi bisa ada orderan, dikeluarin, langsung dikasih dressingnya dadakan gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ini udah matang semuanya, udah enak. Matangnya udah cakep tuh, masih kayes gitu tapi udah matang. Nah ini masukin, teman-teman sukanya apa bebas ya. Nih sayuran masukin, tomat, paprika merah, kuning masukin nih ya kan, masuk. Baru deh kita masukin dressingnya. Dressingnya itu yang tadi tuh. Cuman kalau kita di restoran ya, kalau di restoran itu biasanya kan menunya kan udah bikin sehari sebelumnya ya. Dressing ini udah pasti dibikin sehari sebelumnya. Chef nggak mau ngelihat ini dibikin same day, di hari yang sama. Di hari yang sama tuh maksudnya malam ini disajiin, siang ini baru dibikin. Dia nggak mau. Dia harus dibikin sehari sebelumnya. Itu alasannya, karena dia lebih enak. Nih, karena ini live streaming, jadi saya bikin dadakan semua kan ya. Nah, ini udah masuk sini, kita masukin ke ininya buat ditos di sayurannya. Sayurannya yang saya bilang itu teman-teman ya. Ini sayuran bebas. Nih udah masuk nih ya. Nih, oke. Tuh. Kalau ini, teman-teman mau pakai beetroot di dalamnya apa, buat sayur beet apapun bebas, mau asparagus apapun bebas ya. Ya. Nah, ini saya ini nih. Kan ayam ntar lagi matang nih. Oh, ayam ntar lagi matang. Udah saya masukin di sini nih. Tuh. Ini potongan sih bebas ya, apa aja sih. Itu kalau kita makan malam, makan ini juga udah cukup sebenarnya. Jadi proteinnya udah ada, sayurannya udah ada. Ini udah matang nih. Waduh, mana kelihatan itu? Tuh, nih ya, udah mateng. Seperti rumusnya biasa masak daging, steak segala macem, daging-dagingan, gelodongan, apapun, nggak ada acara habis dari oven langsung dipotong dimakan, nggak ada. Kayak lasanya segala macem, daging segala macem, nggak boleh dari pan langsung dimakan. Harus didiemin dulu, rest. Rest tuh istirahat dulu, biar dagingnya lemes lagi. Ya, kalau di steak tuh jelas banget harus ada rest biar dagingnya itu jusnya itu darah di dalam dagingnya nyebar lagi dengan rata, jadi cakep pas dipotong. Ya, ini saya biarin aja rest. Nih ayamnya udah kejengkang sini. Kalau saya pencet udah matang nih. Tuh kerasnya segini udah matang. Saya nggak bohong, Cajun Spice itu enak. Jadi kalau di kapal itu ada menu-menu yang memang dagingnya kayak begini, salmon kadang-kadang itu ya, udang kayak gitu, kayak begini nih, dimasaknya sama, dimasak mendadak, langsung ditaruh di atasnya, guyur dressing, jadi. Nih, ini saya mau ambil nih, ya. Nih, oh, mantap nih. Jadi jangan masak itu jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama nanti dia kematangan keras, jusnya hilang. Nah ini saya mau potong nih, ya. Tuh. Waduh panas, masih panas banget. Nih. Ya. Kalau teman-teman mau semua satu aja. Kalau mau dua ya dua. Kalau mau setengahnya ya setengahnya. Bebas lah. Kalau mau di rumah ya. Di rumah kita kan bebas ya.
ini tuh udah kenyang kita makan main course jam segini, makan segini tuh udah enak. Air. Ini saya pakai kucai nih. Ya, kucai. Di kapal namanya chive, cuman chive kita gede-gede banget. Ini kayak daun bawang ya, tapi kecil kan ini. Iya, kayak daun bawang cuma kecil. Kurus. Lebih tasty kan, Dia lebih enak ya. lebih wangi. Nih. Nih ya, tuh. Itu aja. Penggemar daun bawang. Ya, saya daun bawang, soalnya pakai segini senang banget. Nah, ini dressingnya nih. Dressingnya saya masukin lagi nih. Ya. Nih. Dressingnya tetap aja ya. Bagaimanapun dressing harus rajin diaduk, nggak pernah itu, soalnya selalu ngendap ya. Itunya tuh apa isi-isinya tuh yang enak-enaknya selalu ngendap. Jadi selalu diaduk ya. Selalu diaduk. Nih baru saya guyur lagi nih. Ini edible flower ya. Edible flower itu bisa dimakan. Di resto-resto fine dining itu memang ada ini. Kalau misalnya teman-teman mau bikin gitu, ini buat menu malam. Bagus ini ya. Ibaratnya sehat. Kalau teman-teman mau bikin gini ya. Ini saya pakai edible flower ya. Jadi ayamnya terserah ya, mau pakai ikan nggak apa-apa, udang, salmon apa-apa nggak apa-apa.